mereket mereka dan membawa Aura semakin tenggelam di di posisi klasemen. Ya di tengah-tengah ya. Di soalnya. tengah-tengah. Tapi kalau Aura emang kepleset di match ini, kesempatan upper bracket udah ketutup ya. Iya itu dia, kesempatan Aura pun sudah tertutup untuk upper bracket. Oke, dan kita akan melihat akan seperti apa karena ini dia match point. Game cepat yang memang selalu disuguhkan oleh Bigetron Alpha. Apakah akan kembali diperlihatkan atau justru Sang Naga yang akan kembali membara? Jadi untuk Bigetropers dan Aura fans mana suaranya? Oke. Kesempatan masih ada tentunya untuk Aura. Tapi ingat lawan mereka adalah kontender terkuat di season 13. Jadi Bigetron mereka juga punya chance yang besar dengan match point di tangan. Ya dan lagi ya kita harus melihat bagaimana mungkin koneksi dari trio midnya yang kembali bisa lebih agresif lagi bahkan. Untuk di game yang kedua ini. Apalagi wah Loi ini kan untuk early damage-nya ada ya kok. Yep. Sakit banget. Loi ada, terus juga si Ki juga punya kan. Dia tinggal Vengeance. Sementara ya di bagian top lane-nya sepertinya untuk di awal-awal ini Vidaga Armor bakal bisa lah dipecahkan oleh Aran. Oke, tapi Ki sudah mulai masuk bermain ke area purple buff-nya. Flicker sudah mulai dikeluarkan, tapi kali ini Ki masih mencoba untuk bertahan, dikejar oleh Yawi. Tapi tidak bisa lebih lama lagi karena First Blood kali ini akan jatuh ke tangan dari Aura dengan adanya Yawi. Ya Ki yang mungkin mencoba untuk mengganggu ke area jungle dari Aura ya. Tapi sayangnya tidak ada backup dan posisi dari Eman. Oke, Corrosive Strike juga ini ngebuat dari Eman agak sedikit harus lebih hati-hati ya. Betul. Apalagi dia juga bisa di outrange ya dengan Brody. Dan kita melihat Super Ken kali ini. Ini bukan Fredrin dengan emblem support. Oke. Sekarang Fredrin dengan emblem tank. Jadi mungkin respect dengan damage yang bisa tiba-tiba diberikan oleh lawannya juga. Ya apalagi Kabuki ini bawa Rupture dan juga Lancer Assassin ya. So dari segi damage kayaknya memang poke damage-nya mau dimenangkan sih sama Kabuki di laning bawah. Ini udah mulai di-press Emannya nih. Gak akan dikasih ampun ya. Tapi emangnya memang dia main safety juga karena mungkin sadar ya kalau banyak yang mengarah ke bagian bawah sementara teman-teman yang lain di sini masih setup dulu di bagian top. Yap, tapi Moreno kali ini. Bahkan Moreno sudah flicker tapi tidak terselamatkan. 3 pemain dari Aura, mereka udah langsung fokus menuju ke arah top lane. Mengetahui sedang berbagi XP nih dari mid-nya, tapi Turtle kembali kali ini akan menjadi satu buah kontes. Astral Echo sudah mulai diaktifkan, begitupun dengan dari Black Dragon Form mengudara, membuat dari Super Ken kali ini mulai terzoning dan bahkan Turtle-nya pun tidak bisa dikontes oleh Super Ken. Aku baru mau bilang, hampir seperti di game pertama, plottingan yang sama dengan 2 point kill untuk Aura, tapi sayangnya Bigetron mereka tidak mampu untuk mengambil objektif turtle yang pertama, masih bisa diamankan oleh Gugun. Benar, karena kelihatan memang ya dari Super Ken yang memilih untuk bermain safety juga. Berhadapan dengan Barats yang punya Detonas Welcome. Kalau sampai dia kena Detonas Welcome-nya, dia akan bisa langsung ditumbangkan juga nanti. Plus ini juga bawanya sekarang gold laner early kan. Betul. Iya. Yang gak terlalu scaling-scaling banget gitu. Jadi ya bisa follow up lah dari awal dan terlihat Kabuki juga tadi udah mulai ngasih pressure juga untuk Eman ya. Dan teman-teman juga jangan lupa kalau nanti UBS Gold itu bakal ada collaboration dengan MPL Indonesia Sun yang ke-13. Katanya sih bulan Mei. Berarti bulan ini tunggu aja ya teman-teman ya. Stay tune, stay tune. Stay tune, karena bakal keren banget tentunya collab dengan UBS Gold. Nah, Tanggal 5 harusnya udah lewat ya. Bulan bulan. Bulan 5, Bulan, iya, bulan Mei. Dan Bulan yang pastinya sekarang Aura mereka memegang tempo permainan di early. Dengan ini rotasinya udah mulai berjalan juga dengan adanya Yeskiel dan juga Yawi. Tapi ini thanks to Novari sih menurut aku. Oke. Ya kali ini Gugun sudah mulai terangkat sudah tapi Detonas Welcome mencoba untuk dikeluarkan Gugun. Tidak terselamatkan dan juga bahkan Yawi harus hilang terbakar dengan adanya Lord JM yang hadir di area tengah double kill diamankan Bigetron Alpha. Iya, Detonas Welcome dan juga dengan satu buah konsep. Tapi kali ini Kabuki bakal coba untuk menjadi target terlalu jauh. Tidak ada wave minion juga yang masuk sehingga Ki harus terpaksa mengeluarkan flicker untuk mundur. Iya, untung Ki masih punya flicker. Tapi setidaknya Kabuki udah melihat pressure yang masih berjalan dari Bigetron untuk nge-press ke lini di area gold lane. Jadi menurut aku dari Kabuki sendiri pun dia cukup respect ya dengan keberadaan diversion yang tidak bisa diduga-duga. So bakal bermain lebih aman aja meskipun memang Eman ini kalah dari segi pokingan. Ya, meskipun Eman kalah ya dari Pokémon, tapi kita tahu bagaimana dia berusaha untuk dapetin goldnya ini dengan ya udah gak usah recall, main safe banget, peluk turret pun gak apa-apa.
selama nggak kalah jauh. Sabar ya. Sabar Ngalah banget. dulu, ngalah dulu. Karena biasanya nih kalau main carry ya itu mungkin bisa dibilang kayak harus dapetin turret di bawah dulu gak sih kok? Baru nanti bisa tuker lane. Plating ya? Iya, platingan dulu, tuker lane. Yap, tapi kembali setup kali ini yang ternyata bahkan Super Ken meninggalkan purple buff-nya untuk bisa masuk ke area turtle tidak sempat dan akhirnya turtle kedua jatuh kembali ke tangan Aura. Yap, Iya. dan itu mungkin untungnya atau prayonya ya tadi. Pengambilan Yuzong untuk first and second pick buat Aura sendiri di mana mereka menggunakan hal tersebut untuk melakukan zoning, untuk memantau kapan Super Ken akan mencoba untuk menabrak. Iya, first pick Yuzong untuk diamankan oleh Aran. Memang terlihat kali ini impact-nya dengan 2 turtle dipegang oleh Aura. Meskipun perbedaan networknya nggak terlalu jauh karena Bigetron mereka masih bisa keep up dengan 2 poin kill yang tadi didapatkan di area mid. Tapi sekarang kelihatannya masih tarik ulur aja dari kedua belah tim. Ini juga kita belum ngelihat adanya diversion ya dari Moreno untuk ngasih serangan kejut. Masih cukup aman aja di laning phase-nya masing-masing. Masih baik-baik saja semuanya. Ya dengan item-item defense seharusnya memang dari Bigetron Alpha mereka akan mencoba untuk main defense dulu. Untuk di awalnya ngumpulin item defense ya baru ketika mereka memiliki item ofensif baru mereka bisa dapetin poin kill. Kalau kita melihat ada Hunter Strike, ada Heptasis juga sudah dimiliki oleh pemain Aura ya. Itulah sebabnya kenapa mereka punya damage dan mereka lah yang pertama kali melakukan inisiasi. Oh, konsilnya terdeteksi kali ini Ki yang akan menjadi targetnya. Wave Dragon kembali mencoba untuk langsung saja memberikan umpan dan dimakan sudah dengan Yehezkiel sehingga Ki harus hilang untuk kedua kalinya tapi di arah atas di mana Arannya terkena Last Insanity Black Dragon Form masih membuat dari Aran bisa bertahan dan justru ditembak Astral Sphere dari arah belakang dari Yehezkiel yang mempanis keberadaan dari Lord JM-nya. Wah, dan bahkan Moreno berhasil untuk mempanis Aran yang udah kelihatan low banget. Itu backup yang bagus banget dari Yehezkiel karena Lord JM sebenarnya udah mengkalkulasi kalau dia mungkin bisa membuat Arannya low tapi nggak take down. Iya, sebenarnya dia berusaha untuk take down. Tadi kan kurang 1 hit. Iya. Flickernya gak kena. Masalahnya kena damage turret. Iya, dan juga ya flickernya gagal. So, Yehezkiel belum tersentuh 2 poin kill. Yap, mulai dipegang kembali. Tertarik lagi Wave Dragon kali ini menuju ke arah seorang Super Ken. Detonas welcome, tapi di sisi lain Yawinya juga sudah mulai ditekan. Tapi Super Ken tidak bisa kemana-mana karena Thorn Part Memory yang disumbangkan oleh Kabuki memberikan damage yang cukup besar. Tapi pertukaran yang terjadi di antara kedua belah jungler Gugun harus menghilang pula. Pertukaran 1 untuk 1. Dan sekarang Bigetron, masalahnya mereka masih bakal coba untuk menculik. Metodenya tuh terlihat sebenarnya kayak Moreno mau coba untuk pick off dengan 1 buah diversion. Cuma masalahnya Kabuki dan juga Aran ini lagi pegang laning mereka. Dan Yawi, lagi. Oh kali ini bakal coba untuk dimakan. Final stage sudah mulai dibuka. Lord JM secure the turtle dan Yawi yang harus hilang. Ini adalah momen Bigetron Alpha tidak akan memberikan perfect turtle untuk Aura. Yap, dan Yehezkiel lagi-lagi ini menurut aku berkat Novaria juga sih. Dengan adanya 1 buah Astral Eco yang selalu memberitahu keberadaan dari pemain-pemain Bigetron. Ya, dan item-item defensif beberapa sudah selesai juga. Super Ken dengan 1 brute force. Dan game fact by aplikasi baru GoPay berada di posisi pertama klasemen. Ini Bigetron menjadi tim dengan rata-rata game time paling rendah. 16 menit 8 detik secara average. Cepet sih. Oh, itu rata-rata ya? Rata-rata Berarti dari semua game yang game berjalan. Selama 13. Super Ken? Oke, bakal coba untuk kembali didetect dengan adanya 1 Astral Echo. Detonas welcome kembali menelan 1 pemain di sana. Mencoba untuk bertahan tapi Moreno ternyata masih bisa mundur. Justru Gugun yang tidak bisa kemana-mana lagi. Wave Dragon sudah mulai membuat dari Moreno-nya pun terpanis. Tapi lihat Eman is coming. Yawi pun langsung siap siaga untuk mundur terlebih dahulu. Pertukaran terjadi antara sang jungler dan juga mid laner. Iya. Moreno memang terpick off tapi Gugun yang tumbang ini jadi hitungannya lumayan mahal untuk pemain-pemain dari Aura. Yap, dikarenakan dari sisi levelnya Super Ken akan bisa mendekati level dari Gugun yang sedari tadi unggul dari dia. Dan Eman membuktikan kapabilitas dia. Ini sebagai marksman yang bisa menjadi ujung tombak apalagi Kari. Yang kalau sampai dibawa dengan late gamenya positioning dari Eman yang harus kita tonton nanti. Yap. Dan di arah bawah juga udah ada 1 mirror ya dari Kabuki yang menghancurkan bottom turretnya. Bisa dibilang mungkin dari Kabuki ini cukup free dari segi farmingannya dan plus dia belum ter-take down juga kan. Jadi harusnya kalau dari segi tim fight 5 lawan 5 Kabuki mungkin masih bisa untuk, kalau dia nggak ke pick out duluan dia mungkin masih bisa untuk ngepok pemain-pemain dari Bigetron. Positioning dari Kabuki. Tapi ya kalau kita melihat bagaimana marksman sekarang ya. Kabuki apalagi dengan Brody yang dipakai ini punya range yang lebih jauh dibandingkan dengan Kari, dibandingkan dengan Eman.
Plus udah gitu kita juga tahu dia punya Colossus Strike, setidaknya mini stun untuk membuat dia tuh lebih sustain dibandingkan Betul. mungkin dengan adanya beberapa utility yang dimiliki sama Eman kayak Phantom Step itu nggak cukup. Ya, buat Eman. Kebuang. Dragon ya. Ternyata ke arah yang berlainan mengusir saja Ki untuk mundur. Dan ini akan menjadi informasi yang mahal. Tapi Detonas welcome kali ini menuju ke arah seorang Lord JM. Black Dragon Form mencoba mengunci keberadaan seorang Eman di paling belakang di mana Iya. Yeskiel. Yang gak bisa kemana-mana lagi dan Gugun mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Arannya pun mengejar dan bahkan kali ini menjadi pertukaran 2 untuk 1 double kill. Diamankan oleh Super Ken dan menjadi Lord milik dari Bigetron Alpha. Lihat targeting dari Bigetron jelas banget. Mereka tahu mereka kalah dari segi damage. Tapi untuk Power of Retribution tentunya ini akan semakin sulit kalau Aura tidak memiliki gugun. Ya setuju ya, apalagi ya Haskill ini. Menjadi korban pertama yang langsung diincar, ditabrak sampai dengan belakang. Ini bermula dari Yawi yang memang kebuang dari Wave Dragon-nya sih. Info mahal langsung ditabrak balik ya. Iya. Dan itu menurut aku Aran sih juga udah cukup bertahan lama ya. Aha. Meskipun dia nggak langsung auto tumbang karena dia sempat tumbangin JM dulu terlebih dahulu kan. Dan akhirnya baru tertumbangkan tuh. Ya, tapi lumayan berat ya, apalagi objektif lagi-lagi nih. Setiap kali ada objektif yang dimenangkan Bigetron Alpha, berapa banyak target-target yang langsung dicabut juga sama mereka. Bisa kadang-kadang mereka setiap kali menang ya, satu team fight, satu war, langsung udah snowball dari sana. Mau itu di snowball di menit 7, menit 3, Iya. semua bisa dilakukan dan mengintip sedikit item-item yang ada. Lord JM dengan satu War Axe sepertinya sudah lebih daripada cukup untuk Xbox bisa ngedeliver damage dengan true damage, bantuan true damage dari War Axe. Ya. Perbedaan memang tidak terlalu jauh juga, 3.000 di tangan dari pemain-pemain Bigetron berkat Lord yang berhasil di-secure. Dan juga 2 point kill yang didapatkan di area Lord tadi. So far Yeskiel masih menang dari segi network dibandingkan dengan Moreno, tapi dari segi damage menurut aku ini karena poke damage-nya Yeskiel sih. Jadi ngebuat Bigetron tuh team fight-nya nggak terlalu yang bener-bener sempurna dengan HP yang penuh gitu. Dan Win of Nature di tangan dari Eman. Oke. Tapi ya untuk Lord yang pertama udah ngedapetin 3 inner turret sih mahal banget ya. Iya, itu penting banget juga, jadi cuman lebih safe aja dari Bigetron Alpha. Mereka tidak ingin melepaskan apa yang sudah mereka dapatkan tadi dengan susah payah di early game. Yap. Karena secara ya Super Ken sudah mulai unggul dibandingkan dengan Gugun dan itu dia. Mereka udah buka. Sepertinya kali ini Aran. akan menjadi target kah? Tapi agak sedikit dak-dikduk nih. Harusnya posisinya Aura mereka berkat ngebuka satu buah astral Iko Iya, ya. Iya. Gak apa-apa. Emang jodoh Gak mau udah apa-apa. ada yang ngatur ini Enggak. gak ketemu nih. Biasanya dia kalau misalnya ini kan bisa dibilang kayak Ki karena udah cukup lama ya debut dari season 5 kan. Nah jadi udah terbiasa nunggu sabar kayak gitu. Iya. Sampai season 13. Tapi kali ini sakit banget Moreno Moreno. mengirimkan dirinya ke arah satu buah bush. Membuat dari Aran harus kehilangan beberapa bar HP-nya. Apakah targeting poknya ini Aran? Iya. Karena sesakit itu juga ya, tapi ya damage-nya Iya. low yi kan. Hmm. Apalagi buat hero yang bertipikal melee yang bisa ditangkap. Ada Yawi, Gugun, dan juga Aran. Semakin kita berdekatan semakin menyakitkan kan? Ya, karena ditabrakin langsung, dijodohin paksa gitu. Tempel lagi. Betul, dan berkat dengan adanya diversion juga dari Moreno, Aura mereka jadi lumayan hati-hati karena gimana pun Yeskiel dipaksa untuk ngebuka Astral Eco biar keberadaan dari pemain-pemain Bigetron ini ngebuat mereka tuh lebih aware aja gitu. Yep. Kira-kira mereka bakal TP kemana? Kira-kira bakal ada diversion kemana? Eksekusi dari Bigetron ini bakal seperti apa? Ya, itu bakal jadi tugas dari Yeskiel. Lihat, Oke, Astral Echo dan juga kali ini Flicker. Ternyata Wave Dragon ke arah yang tidak diinginkan di mana Yawinya terpanis oleh Moreno. 4 pemain tersisa dari Aura di waktu yang krusial di mana Lord kali ini akan harusnya jatuh ke tangan Bigetron Alpha kembali tanpa kontes. wah dia tahu dia nendang ke arah Ki, langsung eksekusinya dibubarkan. Wow. Tapi itu mahal banget juga tadi. Itu Di mana? mahal loh. Ya, di mana tadi progress. Berusaha untuk menculik satu, tapi ternyata dia yang ke pick off langsung. Wow, itu informasi mahal lagi kan. Wave Dragon udah kebuang jadi sisanya aman aja. Dan masalahnya Aura tuh tahu kalau oke ini kayak gamble tau nggak hitungannya. Mereka masuk pakai The Wave Dragon kalau misalnya bisa dapat Bagus. Moreno atau dapat Eman bagus. Tapi kalau dapat Ki kita bubar jalan. Karena pas tadi The Wave Dragon itu pemain-pemain 4 Aura lainnya langsung bubar. buyar. Langsung buyar. Langsung oke itu bukan target yang kita inginkan. Kita bakal reset ya dan dengan cara melepas Lord yang kedua. Tapi apakah itu worth it? Dan Iya. ini hit or miss banget kan kayak tadi. Bener. Ya, Merek dan dikit.
Punish. Padahal menurut aku ya skill ini kan tadi udah ngebuka pakai Astral Echo ya. Udah Oke. kelihatan ada 2 pemain di situ. Iya, tapi Cuma yang sayangnya nah itu dia nih, yang seremnya kalau ada Loyi ya, kita nggak tahu nih mereka ada di mana. Iya. Dan rumput-rumputnya yang kelihatannya aman-aman itu nggak aman sama sekali. betul. Dibuka lagi untuk yang kedua kalinya. Untuk Astral Echo sebentar Lord sudah mulai berjalan. Yes, base turret di arah tengah sudah berhasil untuk dihancurkan pula. Sudah mulai masuk ke arah base yang dimiliki oleh Aura. Perlahan-lahan kelima pemain dari Bigetron Alpha akan kembali mengawal. Ada zoning out dengan adanya Last Insanity menuju ke arah belakang. Black Dragon Form mencoba untuk melakukan defensif sekuat tenaga. Tapi base-nya akan menjadi milik Bigetron Alpha dan Upper Bracket akan menjadi milik Bigetron Alpha. Tim pertama yang berhasil mengamankan upper bracket mereka. Bigetron Alpha membuktikan bahwa mereka adalah kontender terkuat. Di season ke-13, clean sweep dari Bigetron membuat Sang Naga akan semakin tenggelam di posisi klasemen dan kesempatan untuk upper bracket semakin menipis untuk Aura. Yap, congratulations Bigetron Alpha. Qualified to upper bracket. Dan sepertinya Bigetron Alpha ini adalah tim yang alergi dengan late game. Iya. Kembali under 15 menit. 14:57. Wow. Selain menjadi tim pertama yang ke playoff, dan ini juga menjadi pembuktian Bigetron Alpha semakin menunjukkan dominasinya upper bracket. Mereka secure dengan clean sweep atas Aura. Luar biasa. Satu kesempatan yang mereka manfaatkan dan menutup juga bahwa Aura akan bisa mengambil upper bracket, mereka tutup. Mereka tutup. Ini kayak Bigetron benar-benar nggak main-main di season 13 kali ini. Oh, ini mereka rapi banget ya. Meskipun ketinggalan tadi, kita ngelihat mereka cukup susah payah ya Makanya aku bilang, buat di early game. hampir menyentuh kata sempurna sebenarnya Bigetron. Tapi- Decision making mereka, round call-nya mereka, di area Mekaniknya. metode late game, mekanik, makro. Iya, dan itu ada semua sekarang sudah mereka miliki. Itu dia kok. Wow. Dan tiap kali ada keunggulan bagi Bigetron Alpha, kita bisa melihat mereka unggul. Bukan hanya unggul yang didapatkan, tapi objektif lain yang bisa mereka cabut yang membuat mereka tampil ya lebih jauh lagi di atas lawan-lawannya. Wih, Wow. tiket playoff dan tiket upper bracket. Wah. Boleh. Bahkan tadi ada super fans juga dari Malang jauh-jauh ya. Iya. Menjadi saksi untuk upper bracket yang diamankan oleh Bigetrons. Wow. Luar biasa. Luar biasa ya, ini dia Biget Troopers. Yang tentunya ikut berbahagia. Karena udah berapa season ya mereka nunggu Bigetron nih Iya, menjadi apa- seperti ini loh. Dan aku bisa bilang ini adalah best run Iya. buat Bigetron Alpha Betul. sejauh ini. Yap. Dan seperti apa bincang-bincang Bude Clara nantinya bersama dengan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Aku udah penasaran banget. Jadi Bude Clara Mongstar, take it away.